Ketika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika, kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut juga dengan konduksi. Bagaimana proses perpindahan kalor secara konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat-zat padat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Sebatang logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung yang lain kita pegang, maka akan terasa panas karena kalor berpindah dari ujung yang dipanaskan ke ujung yang kita pegang. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi karena partikel pada ujung yang dipanaskan bergetar lebih cepat sehingga dapat menabrak partikel-partikel di depannya dan memberikan energi sebagian. Akibatnya, partikel yang tertabrak bergetar lebih cepat dan menabrak partikel di depannya lagi. Kejadian ini terus-menerus terjadi selama dipanaskan. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, dan digantikan dengan partikel air yang dingin. Dari bagian atas dengan cara ini, panas dari bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut juga dengan konveksi. Aliran air membentuk arus konveksi atau aliran. Perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan juga zat gas. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi, panas api unggun yang sampai pada orang yang berada di sekitar kita. Lalu, bagaimanakah energi kalor matahari sampai ke bumi? Telah kita ketahui bahwa antara matahari dengan bumi berupa ruang hampa udara, sehingga kalor dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium disebut juga dengan radiasi atau hantaran. Contoh perpindahan kalor secara radiasi, misalnya pada waktu kita mengadakan kegiatan perkemahan di malam hari yang dingin. Kita sering menyalakan api unggun. Saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena ada perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Dari peristiwa api unggun dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa radiasi kalor, perpindahan dalam bentuk cahaya, karena cahaya dapat merambat dalam ruang hampa, maka radiasi kalor dapat dihalangi dengan cara memberikan penutup atau penyebab yang dapat menghalangi cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahayanya. Ketika menyedot teh panas di dalam cangkir, pasti teman-teman akan melihat adanya uap air dari cangkir tersebut kan? Nah, mulanya memang secangkir teh panas memiliki suhu yang lebih tinggi. Kemudian semakin lama suhu pada secangkir teh panas tersebut akan turun sehingga panasnya menjadi uap yang menguap ke udara di ruangan. Perpindahan panas dari secangkir teh panas ke udara itu juga menjadi contoh dari konveksi.